Selamat malam, nama saya Feliana Lonongalo dengan NDH 33 dari Angkatan ke-17 Latsar CPNS KDOD Samarinda. Topik kali ini yang saya angkat adalah Wall of Government. Nah, apa sih itu Wall of Government? Jadi, Wall of Government ini sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari seluruh sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, hal inilah yang menyebabkan mengapa WOG tadi dikenal dengan pendekatan yang namanya interagensi. Nah, konsep WOG sendiri sering dipandang sebagai perspektif baru dalam penerapan dan pemahaman koordinasi antar sektor. WOG ini juga memiliki karakteristik inti, yaitu kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan tujuan keseluruhan. Pendekatan WOG tadi di beberapa negara dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma New Public Management yang menekankan pada aspek efisiensi dan cenderung untuk mendorong ego sektoral dibandingkan perspektif integrasi sektor. Nah, di sini ada beberapa prinsip tadi yang saya sudah jabarkan tentang WOG. Jadi, prinsip-prinsipnya adalah melibatkan seluruh aktor, kemudian kolaborasi, ya, kebersamaan, kesatuan, dan tujuan bersama. Nah, manfaat dari WOG tadi yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi, kemudian sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Sedangkan manfaat lainnya yaitu menurunkan biaya atau mengurangi pemborosan, mengurangi juga duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu. Nah, mengapa kita harus menerapkan WOG? Nah, di sini ada beberapa faktor sebenarnya. Yang pertama, faktor eksternal, di mana adanya dorongan publik dalam wujud integritas kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Nah, dalam situasi seperti ini, pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang kedua yaitu faktor internal, di mana adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari nuansa kompetisi antar sektor. Nah, biasanya ada satu sektor yang sangat-sangat superior dibandingkan sektor lainnya. Nah, ini justru malah menimbulkan kontradiktif. Selain itu, yang lainnya mengenai keberagaman. Nah, di Indonesia ini tadi kita sudah tahu bahwa Indonesia memiliki keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, agama, dan lainnya. Nah, keberagaman latar belakang ini tadi mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan agar tercapainya suatu persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dalam hal ini WOG tadi menjadi penting supaya kebersamaan dari seluruh sektor mencapai tujuan bersama. Jadi, sikap perilaku nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dengan fondasi kebangsaan yang lebih mendasar untuk mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan sesuai dengan bunyi Pancasila, sila ketiga. Nah, praktek WOG tadi bagaimana sih? Nah, praktek WOG tadi pertama misalnya adalah pelayanan yang bersifat administratif. Di sini maksudnya adalah pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk atau dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Nah, kemudian ada namanya pelayanan jasa. Jadi pelayanan jasa ini tadi menghasilkan
dalam bentuk jasa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan perhubungan. Kemudian pelayanan yang menghasilkan jenis barang, di mana di sini biasanya dibutuhkan oleh warga negara seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan sebagainya. Kemudian praktek yang lainnya adalah pelayanan regulatif, di mana biasanya pelayanan ini adalah melalui penegakan hukum atau peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Nah, hambatan apa saja ya dalam kita mewujudkan praktek WOG tadi? Ada 3 hambatan yang terjadi di sini, di mana tadi saya sudah sampaikan sebenarnya di depan, adanya kapasitas atau kompetensi SDM antar instansi itu tidak sama. Jadi ada instansi yang kapasitas atau kompetensi SDM-nya sangat-sangat bagus dibandingkan dengan instansi lainnya. Kemudian perbedaan nilai dan budaya organisasi tersebut. Kadangkala perbedaan nilai atau budaya tadi akhirnya menyebabkan praktek WOG tadi menjadi terhambat. Kemudian kepemimpinan. Jadi kalau pemimpinnya tidak cakap, maka akan menyebabkan penerapan WOG tadi menjadi tidak berarti di sini. Nah, kemudian bagaimana penerapan WOG di lingkungan instansi Universitas Mula Warman? Kebetulan saya sebagai dosen di Universitas Mula Warman sudah mulai merasakan adanya sedikit perubahan atau penerapan whole of government tadi, yaitu yang pertama mulai diterapkannya pembayaran UKT melalui bank yang bekerja sama dengan Universitas Mula Warman. Jadi mahasiswa tidak perlu lagi membayar ke loket-loket di universitas, cukup datang ke bank sehingga mahasiswa nanti langsung menerima bukti transaksi berupa kode PIN dan lain sebagainya yang digunakan nanti untuk pengisian kartu rencana mahasiswa. Terus yang kedua yaitu adanya penerapan pelayanan melalui ULT atau unit layanan terpadu, di mana di sini mahasiswa tidak perlu lagi mencari di mana harus mengurus. Contohnya ketika mau legalisir ijazah, bingung mau kemana, ke rektorat atau ke fakultas. Atau misalnya mau mengurus surat izin cuti. Nah, biasanya di sini mahasiswa masih mengalami kebingungan mau ngurusnya di mana, harus bertemu dengan siapa. Jadi dengan melalui pelayanan ULT tadi mampu memberikan pelayanan satu pintu kepada mahasiswa dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Nah, kemudian adanya kolaborasi penelitian antara perguruan tinggi. Jadi di sini universitas mendorong dosen maupun mahasiswa untuk melakukan kolaborasi penelitian, baik itu di tingkat prodi, fakultas maupun universitas, baik itu kerjasama dengan instansi dari atau perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya yaitu ada terciptanya MOU dengan instansi dalam atau luar negeri serta MOU dengan sektor swasta. Di sini sangat penting, kenapa? Karena dengan adanya kerjasama ini menyebabkan mahasiswa maupun dosen mampu untuk saling bertukar informasi, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Nah, di sini dengan adanya MOU dan kolaborasi tadi menciptakan suasana akademik yang lebih baik lagi. Selain itu, mahasiswa juga memanfaatkan dengan adanya MOU ke sektor-sektor swasta, mahasiswa tadi bisa melaksanakan praktek kerja lapangan atau yang kita sebut juga sebagai KKN. Biasanya di sini mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat, baik itu di tingkat instansi maupun di sektor swasta. Jadi
sebenarnya penerapan WOG ini sudah mulai dicanangkan oleh Universitas Mulla Warman. Sekian penyampaian saya mengenai Wall of Government. Terima kasih.